waktu saya lulus 2015 memang ada program untuk lulusan Akpol itu diberangkatkan ke luar negeri. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam Komponas Channel. Kali ini kita kedatangan tamu, itu Dr. Fauzi Pratama, SIK MSc. Ya, itu Fauzi ini polisi muda dan baru saja lulus sebagai doktor ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan itu Fauzi mengenai karirnya yang masih muda dan mengenai bagaimana membagi waktu antara dinas dan sekolah. Selamat pagi Mas Fauzi. Selamat pagi. Kita akan bincang-bincang santai saja ya di Komponas Channel. Saya senang sekali Anda juga mantan mahasiswa saya, sekarang sudah dokter. Kalau boleh tahu Anda lulusan Akpol tahun berapa? Saya lulusan Akpol tahun 2015. Bagaimana ceritanya bisa cepat sekali 2015, berarti ini baru jalan 6 tahun sudah dokter, lulus Akpol, kemudian sekolah S2 di mana dan sebagainya, silahkan diceritakan. Kalau ditanya kenapa bisa cepat sekali, saya pun nggak tahu Pak, karena tidak saya rencanakan, tidak ada niatan ke sana, namun kebetulan kesempatannya itu ada. Jadi waktu saya lulus 2015 memang ada program untuk lulusan Akpol itu diberangkatkan ke luar negeri. Saya termasuk yang dipilih untuk menjalani program dan seleksi. Kemudian tahun 2017 saya berangkat mendapat kesempatan melalui beasiswa dari kerjasama kepolisian dan LPDP untuk berangkat S2 ke luar negeri. Jadi Anda sempat dinas dulu, lulus Akpol atau langsung? Lulus Akpol saya dinas Pak. Di mana dulu sih? Di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya di 2000. di satuan atau di Polres mana? 2015 saya masuk itu bulan Agustus, saya ditempatkan di Direktorat Sabara. Ya. Saya menjadi Danton Dalmas selama kurang lebih 1 tahun. Tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di Satreskrim khususnya Pak. Saya waktu itu menjabat Kasubnib Jatanras Pak. Dari catatan saya Anda termasuk ini ya, peraih Adi Makaesa di Akpol ya? Siap. Ya, waktu itu berapa indeks prestasinya atau nilainya? Kan kalau di Akpol tidak hanya akademik ya, apa saja sih kalau di Akpol untuk bisa jadi Adi Makaesa itu? Penilaiannya dari 3 aspek Ya. utamanya Pak, dari aspek akademis, jasmani, dan kepribadian. Oh, jadi ada akademis, jasmani, dan kepribadian. Waktu di Akpol akademisnya berapa indeks prestasinya, kumulatifnya? Saya sekitar 3,5 Pak. 3,5 ya. Kemudian mengikuti tes dinas, mengikuti tes untuk bisa studi lanjut di University of Glasgow. Di Glasgow ya. Di Glasgow tahun 2017 ya. Waktu itu berarti masih IPDA ya? Masih IPDA Pak saya. Masih IPDA sudah bisa berkesempatan sekolah di luar negeri ya. Alhamdulillah. Bidang apa yang dipelajari di sana? Saya di sana waktu itu Di fakultas apa ya? ambil Department of Social Policy. Jurusannya saya ambil Criminology and Criminal Criminology Justice. ya. Kemudian fokus apa yang Anda tulis untuk tesis Anda waktu di sana? Kalau saya dulu memang kebetulan dapat supervisor yang dia sangat tertarik dengan bidang kepolisian yang ada di Indonesia dan memberikan saya challenge untuk seperti apa sih perbandingan antara proses penyelidikan kepolisian di level awal. Kalau mereka selalu menyebutnya itu detektif gitu. Di level awal itu antara negara maju dan negara berkembang developed country, itu kalau mereka sih menyebutnya the third global gitu, country gitu. Oh begitu ya. Jadi kejahatan-kejahatan di negara-negara berkembang ya. Kejahatan, iya. Ya. Cara polisinya sebenarnya. Cara polisinya apakah ada perbedaan atau enggak? Apa manfaat yang Anda peroleh begitu studi di Inggris? Kemudian Anda kan dinasnya di Indonesia dengan berbagai perbedaan soal kultur,
soal karakter, soal ekonomi, apa ada manfaat apa yang bisa Anda peroleh? Kalau manfaat yang pertama yang saya peroleh itu lebih ke kultur sih Pak. Kultur. Saya sana, saya tahu ternyata di negara maju ini seperti ini, pola hidup mereka, sistem kehidupan mereka, sistem pemerintah mereka seperti itu mungkin jadi gambaran awal. Kalau secara keilmuan, kalau sewaktu saya di luar negeri saya tidak diajarkan sih Mas, kita dituntut untuk belajar sendiri. Apa yang kita suka, apa yang kita tekuni, kita dituntut untuk belajar sendiri dan mencari tahu sendiri. Dosen hanya sekedar memberikan pintu-pintu saja, ini kalau kamu belajar ini gitu. Tapi ya banyak yang ketika kembali ke Indonesia, ada nggak yang bisa Anda manfaatkan dalam pelaksanaan dinas sebagai anggota Polri? Kalau secara teoritis mungkin harus tetap dikaji lagi karena berbeda Pak, berbeda. Namun kalau untuk secara pribadi mungkin punya semangat. Oh ya, tapi sistem yang dipakai yang Anda pelajari di Inggris tidak bisa seluruhnya diterapkan di Indonesia ya? Mereka mengajarkan teori aja Pak. Oh teori. Nah dari teori-teori itu Anda bisa menarik sesuatu nggak untuk kemudian karena sudah disekolahkan di biaya negara ya. Iya. Ada sesuatu nggak yang bisa Anda berikan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai anggota polisi? Apa ya Pak? Ada sih Pak. Ada ya. Apa yang paling menonjol? Yang paling menonjol saya mungkin manajemennya atau cara penanganan atau apa? Kan Anda bicara mengenai kejahatan konvensional kan di sana ya, mengenai apa sana street crime yang lebih dikenal ya. Ya, apa yang menonjol? Ya. Kalau di sana sistemnya sudah lebih bagus sih Pak. Oh, jadi sana sini bagus. Nah, jadi artinya sistem yang bagus itu bisa teknik kayaknya Indonesia jauh lebih oke sih ya. Berarti di Indonesia hanya soal keterampilan profesional oke ya, tapi soal manajemen yang perlu ditata ya. Sistem pendukungnya Pak. Sistem pendukung. Ya, artinya data-data sudah terintegrasi ya. Jadi kalau di luar negeri di Inggris yang Anda pelajari, kerja polisi itu sangat didukung oleh sistem yang mendukung ya, soal data, soal mekanisme di sini itu yang menurut Anda harus Anda berikan kontribusi ya. Masih ada ya, harus diperbaiki dari sana, harus tingkatkan ya. Lalu pulang dari Inggris Anda masih IPDA atau sudah itu? Masih IPDA saya. Masih IPDA. Kemudian itu tahun berapa? Saya itu 2019. 2019. Lalu mengapa ada keinginan studi lanjut ke doktoral? Waduh, ini dia Pak. Jadi waktu itu saya pulang itu ditugaskan kembali Polda Metro Jaya Pak. Iya. Ditugaskan kembali Polda Metro Jaya. Saya diberikan kesempatan berdinas di staf Kapolda. Ya. Pada saat itu kebetulan memang tugas saya full di kantor. Namun jam kerjanya pada saat itu memang full 7 hari itu Pak ya. Iya. Dalam artian kita harus betul-betul standby karena antisipasi ada perintah mendadak. Nah, namun ketika itu karena saya lebih banyak di kantor, namun terkadang tidak selalu full pekerjaan gitu Pak. Hanya posisinya saja di kantor, namun tidak selalu bekerja gitu, ada jam-jam kosong. Dan saya pikir waktu itu daripada saya hanya sekedar menunggu di kantor, akhirnya saya memutuskan nyebrang aja Pak. Nyebrang ke UPH waktu itu kan kantor kampusnya pasca sarjana itu ada di Plaza Semanggi. Oh, jadi dekat kantor ya. Jadi Anda memanfaatkan waktu kosong untuk studi ya. Kalau masih muda, masih energik ya, masih nggak terganggu tuh antara Anda dinas. Kan kalau kuliah di doktoral itu kan harus banyak baca, banyak diskusi, banyak. Kebetulan waktu itu saya ambil yang memang weekend Pak ya, saya weekend, dan pada prinsipnya saya memang niatnya pengen belajar aja gitu Pak ya, bukan pengen lulus, saya niatnya pengen belajar. Jadi kalau memang bisa masuk kelas saya masuk, kalau memang terkendala ada atau memang sedang ada tugas yang harus kerjakan saya tinggalkan aja. Jadi motivasi utamanya adalah nambah ilmu ya. Iya kan. Nambah ilmu lalu mengisi waktu luang. Dan mengisi waktu luang ya.
sampai akhirnya Anda lulus dalam waktu berapa lama nih, doktoralnya? 3 tahun. 3 tahun oh, tepatnya. Indeks prestasinya kemana? Belum sebutkan. Disebutkan, tapi sudah dinyatakan lulus dengan predikat apa kemarin? Kumlot. Oh, kumlot ya, berarti pasti di atas 3,5 lah ya kumlotnya. Ya, jadi selamatlah kepada Mas Fauzi bisa berhasil jadi dokter. Jadi Anda ini menjadi dokter pertama di angkatan Anda berarti ya? Kurang lebih. Ya, dari teman-teman waktu itu satu angkatan 2015 yang berangkat S2 ada berapa orang? Pada saat angkatan saya itu ada 10 Pak. Oh, 10 ya, 10 persempatan. Program yang pertama selanjutnya ada lagi. Ada lagi ya. Oh, Anda ikut yang pertama ya. Pertama. Kemudian begini Mas Fauzi, saya dalam catatan saya disertasi yang Anda tulis itu mengenai Undang-Undang Hak Cipta ya, pengaturan delik pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dalam perspektif penegakan hukum dan keadilan bermartabat. Mengapa tertarik dengan Undang-Undang Hak Cipta? Sebetulnya itu challenge sih Pak, Iya. challenge dari promotor dan co-promotor yang memang mereka ahli di bidang hak cipta. Kalau boleh disebutkan nama promotor dan co-promotor? Saya Profesor Dr. Teguh Prasetyo, SHMSI, kemudian co-promotor saya Asosiat Profesor Dr. Henry Sulistyo SH. Ya dari beliau yang men-challenge saya, karena pada saat itu saya sebetulnya bukan itu yang pertama saya ajukan sih, karena cuman memang saya waktu itu membahas secara filosofis terkait dengan delik biasa dan delik aduan. Namun ketika saya ajukan kepada beliau men-challenge saya, udah bahas tentang delik aduan dan delik biasa itu, tapi di bidang hukum hak cipta. Hukum hak cipta, ya. Apa temuan dari penelitian Anda dalam disertasi ini, hal yang Anda temukan? Novelty-nya ya, kalau novelty-nya sebetulnya kalau delik biasa delik aduan itu bukan hal yang baru sebenarnya. Karena dulu sejarahnya hak cipta pun berawal dari delik aduan dari tahun 87 menjadi delik biasa, 2014 kemarin dia amandemen kembali menjadi delik aduan. Nah di rangkaian perjalanan ini kemudian saya coba teliti mana sih yang paling efektif. Namun di situ ada yang saya menurut saya ini hal yang baru itu bahwa penentuan dulu pada saat penentuan atau pembuatan KUHP penentuan antara delik biasa dan delik aduan ini tidak serta-merta begitu saja, namun lebih kepada hal-hal yang dasar atau filosofis ya, kenapa tindak pidana atau kejahatan ini masuk pada ranah delik biasa dan kejahatan ini masuk pada delik aduan. Konsep apa yang dari penelitian Anda dan novelty ini, konsep apa yang ingin Anda ajukan dalam rangka dinamika pelanggaran hak cipta di Indonesia dan dalam rangka Anda sebagai anggota Polri? Apa yang bisa Anda sodorkan dari hasil penelitian Anda? Kalau dari penelitian saya, rekomendasinya yang pertama disarankan untuk kembali diberlakukan delik biasa. Oh, jadi Anda menyarankan delik biasa ya, bukan delik aduan ya? Iya. Artinya siapapun melakukan pelanggaran hak cipta, diadukan nggak diadukan, masuk ranah pidana. Iya bisa. Ya. Sebetulnya bukan berarti upaya penegakan hukum dalam artian polisi yang mempidanakan gitu ya, mempidanakan setiap orang melanggar. Sebenarnya konsep utamanya bukan di sana, namun lebih kepada negara harus hadir. Negara harus hadir. Nanti entah siapapun yang akan melakukan penindakan, apakah memang hanya kepolisian atau mungkin ada instansi lain yang mendukung, itu bisa siapa saja. Selama ini negara memang tidak hadir dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Hadir namun belum efektif. Nggak efektif ya. Jadi memang harus ada optimalisasi ya. Oke. Sekarang ke topik lain ini Mas Fauzi. Anda sekarang berarti dinas di mana sih? Saya di Surabaya Pak, Polrestabes Surabaya. Polrestabes di apa? Saya di Satreskrim. Ya, Satreskrim. Lalu ada di bidang lebih khusus lagi? Saya saat ini mendapatkan kesempatan menjabat di Kanit Tipiter. Oh, Tipiter apa tindak pidana tertentu? Apa saja itu yang menjadi fokus di Tipiter? Tipiter itu atau kriminal khusus gitu. Ya.
itu tindak pidana di luar KUHP atau gambaran sederhananya begitu. Jadi apa yang sebagai polisi muda kan Anda mengalami banyak hal di lapangan kan? Apa kesulitan Anda ketika Anda ditempatkan di dinas sekarang ini, di mana Anda harus berkutat di hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas yang tidak ada di KUHP? Apa yang apakah ada kesulitan atau justru tantangan untuk Anda? Tantangannya kalau di asosiasi ya hampir cenderung sama Pak. Kalau di Tipiter ya mungkin saya waktu awal masuk saya harus belajar lebih dalam lagi Pak, karena kan undang-undangnya ada sangat banyak yang harus dikuasai. Namun kalau tantangan secara umum ya tetap kesulitannya adalah ketika menghadapi suatu kejahatan yang kurang atau petunjuknya sulit didapatkan, alat bukti yang ada masih terbatas, itu mungkin tantangannya di situ sebenarnya. Kemudian ketika Anda bertugas sebagai anggota polisi, Anda juga sekolah, Anda juga masih suka menambah ilmu. Apa harapan Anda dengan teman-teman Anda? Apakah sebaiknya meniru Anda atau ya sudah kerja-kerja atau bagaimana? Harapan Pak. Ya. Untuk saya atau untuk dan teman-teman lain, karena Anda kan merasa manfaatnya tadi. Anda kan dalam 6 tahun Anda sudah harus sekolah sambil kerja terus ya. Kalau saya sih kebetulan karena memang kesempatannya ada Pak ya. Kesempatannya ada. Tidak, kalau saya tuh untuk hal-hal di luar, karena saya merasa saya ini adalah diarahkan sebagai polisi ya, karena tugas utama saya adalah jadi polisi gitu. Hal utama saya di sana. Pekerjaan itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dinomorduakan kan gitu Pak. Kalaupun ada kesempatan sekolah dalam artian, kalau saya kan bukan kesempatan sekolahnya tidak sekolah dinas ya, tidak full khusus sekolah ya, itu ekstrakurikuler. Nah itu menurut saya sih bersifat sunnah gitu. Ketika saya bisa ya dilakukan, kayak saya punya hobi aja gitu. Tapi menurut Anda nggak manfaatnya ketika seorang polisi juga mendalami akademik? Karena Anda kan praktisi ini ya. Ada manfaatnya ya? Harusnya sih ada. Ada ya, artinya karena begini kemajuan teknologi kan sudah nggak bisa terbendung lagi. Jadi kerja polisi kan juga harus dibantu, apalagi Anda orang serse yang sekarang mengembangkan scientific investigation kan, ya itu tentu ada manfaatnya ya. Kalau untuk saya pribadi sih belum terlalu saya masih dinas masih sebentar. Saya pengalaman tugas di serse cuma 2 tahun. Mungkin ke depan mungkin ya. Nah saya nggak tahu ke depannya apakah lebih terasa atau enggak, tapi ya menurut saya pribadi sekolah atau belajar ada hal yang positif dan biasanya hal yang positif mendatangkan sesuatu yang positif. Artinya tidak mungkin yang namanya usaha itu tidak ada hasilnya ya. Perjuangan pasti ada hasilnya. Ya. Terakhir ini Mas, itu Anda ini kan sudah polisi dengan predikat Adi Makayasa. Kemudian Anda menjadi dokter pertama di angkatan Anda. Kemudian dalam jangka waktu 6 tahun Anda sudah meraih gelar akademik tertinggi. Yang itu tidak semua bukannya polisi, akan sangat susah orang habis lulus kemudian dalam waktu pendek langsung sekolah terus dan Anda punya kesempatan itu. Apa harapan pribadi Anda dengan sederet prestasi Anda ini untuk jangka panjang? Anda jadi polisi kan masih lama sekali, masih 30 tahun lebih kan ya. Harapan pribadi saya saya nggak muluk-muluk sih Pak. Yang penting saya bisa bermanfaat buat orang lain, bisa membuat kehidupan manusia lebih baik, itu sudah betul. Apa waktu Anda daftar Akpol dulu ceritanya sama seperti ini atau waktu itu hanya pengen jadi? Enggak juga. Cita-cita jadi polisi. Mengapa kemudian masuk ke Akpol kalau nggak bisa ceritanya? Waktu itu memang kebetulan kesempatannya ada. Saya nggak diterima di mana-mana. Kemudian orang tuaku menyarankan daftar, akhirnya saya daftar dan diterima. Dan alhamdulillah. Dan sekarang menikmati ya. Dan sekarang ya alhamdulillah. Jadi polisi. Dan kita daftar jadi Adi Makayasa ya. Siap. Terima kasih Mas Ibtu Dr. Fauzi Pratama SIK MSc. Bincang-bincangnya semoga ada manfaatnya untuk Anda dan untuk publik ya. Selain teman-teman yang polisi juga yang non polisi, karena ini akan membuat motivasi pada semua pihak ya, dan edukasi kepada semua pihak. Kami Kompolnas memberikan support karena tugas kami menjadikan polisi ini mandiri dan profesional.
Ya, sekali lagi terima kasih, sukses untuk Anda. Siap. Salam untuk keluarga. Siap. Terima kasih banyak. Demikian para pemirsa Komponas Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam kesempatan mendatang. Salam Komponas.